Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cimat Gilang Pratama ingin mempresentasikan tentang OSI layar. NIM saya 311910259. Pendahuluan. Pengertian dari OSI layar. Ketika ISO International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Berdasarkan dokumen rekomendasi X.200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Model layer OSI. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model OSI layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Open dalam OSI adalah menyatakan pada jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standarnya. Isi. Apa yang dilakukan oleh 7 layer OSI? Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian, di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengiriman, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan seperti ketika kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim, layar 7 sampai layar 5. Kemudian sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop, yaitu layar 4. Agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi, atau layar 3. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi. Pada pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita tadi, layar 2 dan layar 1. Berikut adalah contoh gambarnya. Layar application dikirim ke layar presentation. Setelah layar presentation dikirim lagi ke layar session. Setelah layar session, lalu layar ke transport. Setelah layar transport, layar ke network. Layar network ke data link. Lalu yang terakhir yaitu layar physical. Model OSI. Tujuan utama penggunaan data OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya, secara langsung melalui rentetan protokol dan standar. Model OSI layar terdiri dari 7 layer. Yang ketujuh itu aplikasi. Yang keenam presentasi. Lalu yang kelima session. Yang keempat transport. Yang ketiga network. Yang kedua data link. Dan yang terakhir itu physical. Layer 7, application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan
pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. 2. Layer 6, presentasi layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienskripsi atau dideskripsi. Layer 3, layer 5 atau session layer. Session layer ini akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. 4. Layer 4, transportasi layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalnya protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket data diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. 5. Layer 3 atau network layer. Network layer akan membuat header atau paket-paket yang berisi informasi IP, baik pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet network dengan menggunakan router dan switch layer 3. 6. Layer 2, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada layer ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi EEE3 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC. Dan yang ketujuh, layer 1 atau physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kesimpulannya, proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan seperti ketika kita mengirim surat. Isi surat data yang akan kita kirim yaitu layer 7 sampai layer 5. Kemudian, sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut akan melakukan ke dalam sebuah amplop atau layer 4. Agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi, yaitu layer 3. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan kepada pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan kita kirimkan mengirimkan surat kita tadi, yaitu layer 2 dan layer 1. Sekian presentasi dari saya, Achmat Gilang Pratama, kelas TI 19C131191029. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.